Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Semoga tetap dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Ketemu lagi dengan saya pada kesempatan kali ini untuk pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10. Kita sudah masuk ke bab 3 bagian kedua. Silakan kalian yang belum subscribe, silakan di subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Baik, ketika kemarin kita sudah belajar tentang infrastruktur dan suprastruktur, maka pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada kewenangan lembaga-lembaga negara. Dan kewenangan lembaga-lembaga negara pada kesempatan kali ini saya akan bagi menjadi beberapa bagian video. Kenapa? Karena jumlah lembaga negaranya sangat-sangat banyak. Jadi supaya kita belajarnya lebih nyaman. Baik, kita akan masuk pada kesempatan kali ini yaitu terkait dengan kewenangan Mahkamah Agung. Kalau kamu masih ingat, Mahkamah Agung adalah pemegang kekuasaan? Ya, betul sekali, yaitu kekuasaan yudikatif. Kalau kamu masih ingat di materi kelas 10 bab 1. Ya. Mahkamah Agung. Ya. Mahkamah Agung kalau kita lihat sebagai pemegang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan yudikatif, ya. Nih, sesuai dengan pasal 24 tentunya, ya. Nah, kita lihat di sini Mahkamah Agung, ya, tentunya memiliki hakim agung. Nah, calon hakim agung itu diusulkan oleh siapa? Oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk apa? Untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Jadi yang mengusulkan siapa? KY. Kepada siapa? Kepada DPR. Nah, kalau DPR sudah setuju, maka Presiden menetapkan sebagai hakim agung. Nah, syaratnya hakim agung itu apa? Hakim agung itu syaratnya harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Nah, Mahkamah Agung ini, lembaga peradilan di bawahnya pun ada. Ada yang dikenal dengan lembaga peradilan umum, lembaga peradilan agama, militer, dan tata usaha negara. Lalu, wewenang Mahkamah Agung apa saja? Wewenang Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 kita akan lihat yaitu yang pertama yaitu berwenang mengadili pada tingkat kasasi. Bukan Kakashi ya. Kalau Kakashi itu gurunya Naruto nanti. Ya, mengadili pada tingkat kasasi. Tingkat kasasi itu apa sih? Di atasnya tingkat banding. Jadi kalau di pengadilan itu kan ada pengadilan tingkat pertama. Nanti kalau dia tidak terima dengan hasilnya maka mengajukan banding. Nah, di sini kalau mengajukan banding di pengadilan tinggi tidak diterima lagi dengan hasilnya tidak puas, maka bisa mengajukan kasasi. Kemana? Yaitu ke Mahkamah Agung. Selain itu apa? Yaitu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang nomor berapa? Nomor 12 tahun 2011. Kan ada pertama paling tinggi ini ada Undang-Undang Dasar. Terus di bawahnya ada TAP MPR. Nah, di bawahnya ada Undang-Undang garis miring Perpu. Terus di bawahnya ada PP. Terus ada Perpres. Sampai nanti yang terakhir itu Perda Kabupaten. Nah, di sini ya. Jadi setelah ada kan berarti di bawah undang-undang itu ada apa saja tuh? Ada PP, ada Perpres, ada Perda Provinsi, ada Perda Kabupaten. Nah, kalau peraturan perundang-undangan di bawah ini dianggap bertentangan dengan undang-undang, maka yang bisa mengujinya adalah Mahkamah Agung. Nah, kalau undang-undangnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, itu udah bukan kewenangannya Mahkamah Agung. Ya. Nah, ini ya. Jadi kewenangannya Mahkamah Agung apa? Selain tadi kasasi, yaitu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Selain itu apa? Mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang tentunya. Kan ada undang-undangnya. Ya, berikutnya. Wewenang yang berikutnya yaitu mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi. Jadi Mahkamah Agung mengajukan 3 orang. Ini Mahkamah Agung mengajukan 3 orang yang akan menjadi hakim di Mahkamah Konstitusi. Kan jumlah hakim di Mahkamah Konstitusi ada 9 tuh. Ya, 3 orang diusulkan oleh MA, 3 orang diusulkan oleh MA, 3 orang diusulkan oleh Presiden, 3 orang diusulkan oleh DPR. Nah, MA ini kebagian 3 mengusulkan. Nah, berikutnya
yaitu memberikan pertimbangan. Dalam hal apa? Yaitu ketika Presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi, pengurangan hukuman. Ya, pengurangan hukuman nih. Ketika Presiden memberikan pengurangan hukuman, maka MA berhak untuk memberikan apa? Memberikan pertimbangan. Baik, ini terkait dengan Mahkamah Agung. Dasar hukumnya sudah jelas ya. Baik, itu saja untuk kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Silakan dicatat dan dipelajari. Ya, nanti bisa kalian kirimkan ke Bapak Ibu gurumu kalau kamu memang sudah mempelajarinya. Baik, itu saja untuk Mahkamah Agung. Semoga hari ini ada manfaatnya. Jangan lupa kalian yang belum subscribe, silakan di subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Itu saja dari saya, banyak salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.